Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini. Tuh, lihat. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Megawati yang bantah tekan Presiden Joko Widodo. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membantah dirinya menekan Presiden Jokowi terkait arah dukungan pemilihan Presiden 2024. Megawati mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal apakah dirinya menegur Jokowi perihal pernyataan yang mengaku akan cawe-cawe urusan Pilpres. Rakernas 3 PDI Perjuangan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah petinggi partai berlambang benteng moncong putih. Megawati mengakui jika dirinya yang memilih Jokowi sebagai capres PDIP, namun yang mengantarkannya sebagai presiden adalah rakyat. Ia juga berkelakar jika Presiden Jokowi memiliki pasukan pengamanan presiden yang membuatnya takut untuk menekan. Diketahui dalam Rakernas 3 kali ini bertemakan tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Rakernas ini juga dihadiri bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, dan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Kemudian Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Rudianto Jen dan Ex-Sekjen Pramono Anung, serta seluruh jajaran DPP Partai, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PDIP seluruh Indonesia hingga Kepala Poksi dan Pimpinan Komisi Fraksi PDIP DPR RI. Lulu apa sih? Itu ya makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih. Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya? Nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk. Itu makanya kan ngapain menekan presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu? Di MPR di apa namanya? Dijadikan dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini. Tuh, lihat. Mana saya punya pasukan kayak gini. Tadi saya bilang beliau rakyat Indonesia ini musuhnya sak gede dia ini. Saya tanya, siapa namamu? Nah tuh udah kapten suaranya gitu. Udah gitu tingginya 185. Aduh saya lemes, saya bilang sama beliau, Pak stunting, Pak. Jadi apa saya nekan? Nah, terima kasih. Ya tadi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi nol. Kemiskinan ekstrim kita akan kerja keras dan mati-matian, tetapi kita terkendala di COVID hampir 2,5 tahun. Tapi saya masih meyakini itu akan di 2024 akan turun drastis karena nama dan angka itu sudah ada semua. Artinya kalau kita mau fokus ke sana dan supaya kita tahu anggaran
untuk bantuan sosial. Di negara kita ini besar sekali, bukan besar, ini besar sekali. Di atasnya hanya infrastruktur, di bawahnya bantuan sosial. Artinya, kalau targetnya itu sudah kelihatan, nama sangat mudah untuk menyelesaikan. Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi di antara kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Semuanya harus bersama-sama. Bukan barang yang sulit, tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang untuk meminta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Ya. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya.